Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sadar sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dia Pada Tuhan pengantara kami. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Intensi misa pada pagi hari ini kita berdoa bagi semua korban pandemi yang sudah meninggal. Semoga mereka mendapat tempat istirahat yang kekal dalam kerajaan Tuhan. Bagi mereka yang masih dirawat, semoga mereka mendapatkan kesembuhan. Dan bagi para tenaga medis, para dokter, para perawat, tenaga kesehatan lainnya, diberi kekuatan, diberi kesehatan, sehingga mereka dapat menolong para korban dengan sebaik-baiknya, dan untuk para ilmuwan agar mereka dapat cepat menemukan vaksin untuk pandemi ini. Betapa melimpah kebaikan yang Kau curahkan bagi orang yang berlindung padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Hari ini kita akan mendengarkan kisah bagaimana Elisa melihat gurunya dipanggil Tuhan memasuki kemuliaan tanpa mengalami kematian. Elisa kini akan melanjutkan karyanya menyiapkan kedatangan Mesias. Yesus akan menerangkan bahwa karena kepicikan pandangan orang, maka tak tahulah bahwa sebenarnya Elia sudah datang dalam diri Yohanes Pembaptis, nabi yang paling agung. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini memberikan 3 hal yang menjadi bagian penting dalam hidup askese Kristiani. Ketiga hal yang dimaksud adalah memberi sedekah, doa, dan puasa. Ketiga hal ini haruslah kita hayati di hadirat Tuhan dan sesama dengan semangat kerendahan hati. Tuhan menasihatkan supaya kita tidak perlu memamerkan segala yang kita miliki atau kita lakukan. Hendaknya semua itu untuk kemuliaan namanya yang kudus. Bapa di surga selalu melihat yang tersembunyi di dalam hati kita. Hati adalah tempat Tuhan bersemayam. Tuhan menasihatkan kita untuk menghindari sedapat mungkin sikap lahiriah, suka memamerkan kelebihan, menceritakan bala bantuan kepada sesama. Seharusnya kita diam dan bersyukur karena Tuhan bisa menjadikan kita tangannya untuk rela menolong, mulut untuk bersyukur, dan tubuh untuk berpuasa. Ketiga hal yang berhubungan dengan hidup askese Kristiani ini bisa mengubah kehidupan kita. Dengan memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa, maka hidup kita akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dia juga
lebih dahulu melakukannya kepada kita karena kasih. Mari di awal perayaan Ekaristi kita hadir sejenak memeriksa batin kita masing-masing seraya menyadari kesalahan dan dosa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, ajarilah kami selalu berbuat baik benar-benar berkat Yesus Putra Manusia. Ajarilah kami melaksanakan segala yang memperbesar dan mempersubur kebahagiaan sesama. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Kedua Raja-Raja. Pada waktu itu Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal, dan ketika mereka ada di kota Yeriko, berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. Lalu 50 orang dari rombongan Nabi di Yeriko ikut berjalan dengan mereka. Tetapi mereka memandang dari jauh ketika Elia dan Elisa berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elisa mengambil jubahnya, digulungnya dan dipukulkan ke atas air. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu keduanya menyeberang dengan jalan di tanah yang kering. Sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan bagimu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Semoga aku mewarisi 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Apa yang kau minta itu sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah bagimu seperti yang kau minta. Jika tidak, ia tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sampai bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Melihat itu berteriaklah Elisa, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian Elia tidak kelihatan lagi oleh Elisa. Maka Elisa merenggut pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2. Sesudah itu ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu Elisa berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dipukulkannya jubah Elia yang terjatuh itu ke atas air sambil berseru,
Di manakah Tuhan Allah Elia? Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, lalu Elisa menyeberang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau lakukan di hadapan manusia bagi orang yang berlindung padamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap pembantahan lidah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Kasihanilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang yang congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat, sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tangan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa,
minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dari kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan ini semakin menyadarkan kami akan pengorbanan Yesus Kristus Putramu demi keselamatan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah marahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Selayak dan sepantasnya. Selayak dan sepantasnya ya Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau ingin membahagiakan kami. Tak henti-hentinya Engkau menawarkan pengampunan kepada manusia dan mengundang orang berdosa untuk menyerahkan diri kepada kerahiman-Mu. Meskipun berulang kali manusia membangkang, Engkau tidak membatalkan perjanjian-Mu, bahkan Engkau mengikat perjanjian yang baru dan kekal dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Dalam Dia Engkau kini menganugerahkan kepada kami saat keselamatan yang penuh rahmat. Engkau mengajak kami merenungkan tingkah laku sehari-hari, menyesali kekurangan dan kelalaian kami, dan berpaling kembali kepadamu. Engkau mendorong kami supaya membuka hati kepada Roh Kudus dan melayani semua orang. Maka penuh rasa kagum dan syukur, kami menggabungkan diri untuk mengagumi kuasa cinta-Mu dan untuk mewartakan kemegahan karya keselamatan-Mu dengan kidung segenap penghuni surga sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kudus.
Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon paralah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus, Putra-Mu, satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Dia mesti menamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Kau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapa Suci Fransiskus dan Bapa Suci kami Ignatius Kardinal. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, para rasul, Santa Monica, serta semua orang kudus yang berbahagia dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa
dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara yang terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin. Orang takwa memberikan derma dengan murah hati. Kebaikannya tetap selamanya, kekuatannya tiada bandingnya. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu dalam diri kami. Semoga sabdanya meresap dalam hati kami, dan kami melaksanakannya dengan penuh sukacita, sampai akhirnya kami Kau perkenankan mengalami sukacita yang abadi bersama Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dia Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. saudara-saudari dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.